Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Bunda Awa. Di video kali ini Bunda Awa akan membuat camilan dari bahan pisang yang sudah kelewat matang. Jika kalian di rumah punya pisang yang sudah terlewat matang, jangan buru-buru dibuang ya. Dibuat camilan seperti ini hasilnya enak sekali. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Tanpa menunggu lama, mari kita simak videonya. Langkah yang pertama, siapkan wadah, kemudian siapkan satu sisir pisang. Di sini saya menggunakan pisang emas yang sudah kelewat matang. Jika ditimbang, satu sisir ini beratnya 1,5 kg. Untuk jenis pisang yang digunakan bebas ya teman-teman, yang penting sudah matang atau kelewat matang. Kita kupas pisangnya, lalu jika ada bagian yang tidak bagus kita buang ya teman-teman. Jika kita menggunakan pisang yang sudah kelewat matang, itu akan menghasilkan aroma yang harum sekali. Jadi kalau kita punya pisang yang sudah kelewat matang, jangan langsung dibuang ya. Kita bikin camilan seperti ini saja. Selanjutnya kita lumatkan pisang dengan menggunakan whisker seperti ini. Bisa juga kita menggunakan chopper ataupun blender. Kita lumatkan pisang hingga halus ataupun masih bertekstur pisang seperti ini ya teman-teman. Menurut selera masing-masing saja. Jika ingin halus ya bisa juga dengan menggunakan chopper. Tapi jika tidak, bisa juga menggunakan whisker seperti saya. Langkah selanjutnya saya siapkan 2 butir telur, lalu saya kocok lepas seperti ini. Saya tuangkan ke dalam pisang yang sudah saya lumatkan tadi, lalu saya aduk merata. Telur yang saya gunakan suhu ruang ya teman-teman, artinya telur tidak habis disimpan dari dalam kulkas. Jika sudah tercampur merata seperti ini, langkah selanjutnya kita masukkan setengah saset vanili bubuk supaya nanti hasilnya tidak amis, karena di sini kita menggunakan telur. Jika tidak mempunyai yang bubuk, bisa juga dengan menggunakan vanilla essence ya teman-teman. Selanjutnya saya masukkan 2 saset susu kental manis. Di sini saya menggunakan susu kental manis putih. Untuk mereknya bebas ya teman-teman. Setelah saya masukkan susu kental manis putih, kemudian saya tambahkan 1/4 sendok teh garam, 3 sendok makan gula pasir. Untuk takaran gula pasirnya sesuai selera saja ya teman-teman. 1 sendok makan susu bubuk, kemudian 10 sendok makan cembung tepung terigu, seperti ini takarannya. Untuk tepung terigunya bisa protein tinggi, sedang maupun rendah. Semuanya bisa ya teman-teman. Lalu saya aduk merata dengan menggunakan whisker seperti ini dengan teknik aduk balik. Jika susah dengan menggunakan whisker, kita bisa menggantinya dengan menggunakan spatula supaya lebih mudah. Setelah tercampur merata, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 24 cm x 10 cm yang sudah saya olesi dengan menggunakan margarin. Lalu saya tuangkan adonannya seperti ini secara perlahan supaya tidak tumpah ya teman-teman. Jika semua adonan sudah kita tuangkan ke dalam loyang, langkah selanjutnya kita goyangkan dan kita hentakkan perlahan seperti ini untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di adonan ya teman-teman. Selanjutnya kita kukus dengan menggunakan api sedang. Jangan lupa tutup pancinya kita lapisi dengan kain serbet supaya airnya tidak menetes ke atas adonan. Kita kukus kurang lebih selama 30 menit hingga matang. Jika sudah 30 menit kemudian, kita tes tusuk. Jika tidak banyak adonan yang menempel di tusuk sate, artinya sudah matang. Sebelumnya kita dinginkan terlebih dahulu. Kita siapkan wadah, lalu kita masukkan 6 sendok makan tepung terigu. Untuk jenis tepung terigunya, kita bisa memakai tepung terigu protein tinggi, sedang maupun rendah. Masukkan 1/4 sendok teh garam,
Lalu kita masukkan juga 1 sendok makan gula pasir. Lalu kita aduk merata seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita tuangkan 3/4 gelas air atau secukupnya saja. Kita aduk merata, kita tuangkan secara bertahap supaya adonannya tidak menggumpal. Kita aduk hingga kekentalannya seperti ini ya teman-teman, tidak encer maupun tidak terlalu kental. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah adonan yang kita kukus tadi sudah dingin, lalu kita keluarkan dari dalam cetakan. Setelah kita keluarkan dari dalam cetakan, langkah selanjutnya kita potong-potong adonan sesuai selera. Untuk satu adonan ini saya potong menjadi 42 bagian. Cukup banyak ya hasilnya teman-teman. Hasilnya lumayan sekali ya teman-teman. Bisa untuk stok camilan di rumah. Kita bisa menyimpannya di dalam freezer. Bisa tahan hingga 1 bulan. Jika kita ingin menggorengnya, kita bisa keluarkan dulu dari dalam freezer. Sebelumnya kita diamkan dulu selama 20 menit. Baru kita goreng. Langkah selanjutnya kita baluri adonan ini dengan menggunakan tepung panir. Sebelumnya kita baluri terlebih dahulu dengan adonan tepung, lalu kita baluri dengan menggunakan tepung panir. Lakukan hal yang sama hingga selesai ya. Jika ingin disimpan di dalam freezer, kita masukkan ke wadah yang tertutup terlebih dahulu. Selain kita buat untuk camilan sendiri, resep ini juga bisa digunakan untuk ide jualan loh teman-teman. Tinggal disesuaikan saja dengan harga di masing-masing daerah ya. Setelah kita selesai membaluri dengan menggunakan tepung terigu dan tepung panir, ini dia hasilnya, nugget pisang ala Bunda Awa. Ini hasilnya lumayan banyak. Cocok sekali untuk camilan di rumah. Untuk stok camilan yang ada di rumah, kita bisa simpan di freezer, bisa tahan hingga 1 bulan, ataupun kita bisa gunakan sebagai ide jualan. Disesuaikan saja dengan harga di masing-masing daerah ya. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.